Menurut Novel Bamukmin, jaksa harus ditangkap jika ada kerumunan saat vonis Rizik, ditulis oleh Sardi di siwar.com. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin mengatakan bahwa pihaknya tak bisa membendung kehadiran massa pendukung Rizik pada sidang vonis nanti. Menurut Novel, pendukung Rizik sudah diprovokasi oleh JPU melalui replik yang dibacakan jaksa di sidang sebelumnya. Novel berpendapat, dengan adanya aksi 212 hingga penjemputan Habib Rizik di bandara telah menjadi bukti bahwa umat Islam mencintai Rizik. Jelas, jaksa sangat gagal paham menyampaikan tantangan yang sudah jelas di depan mata, kata Novel. Mulai aksi bela Islam 212 sampai penyambutan HRS di bandara juga di Megamendung, menjadi jutaan lautan manusia sudah menjadi bukti kecintaan umat Islam di Indonesia. Dan menjadi fenomena di dunia walau corona sekalipun melanda, katanya. Dan selama dunia diciptakan juga manusia diciptakan dengan izin Allah, pengaruh HRS bisa mengumpulkan 7 jutaan lebih bahkan pada 212 tahun 2018 sampai 13 jutaan manusia, katanya. Yakin yang datang bisa jutaan, pembual jangan terlalu kentara. Nanti kelihatan bodohnya. Aksi 212 aja belum tentu sejuta orang yang hadir. Kebiasaan membual dan melebih-lebihkan sesuatu biar terlihat gagah. Rizik dihebat-hebatkan, tapi kenyataannya semua orang tahu dia itu pengecut juara dunia. Tukang lari kalau terjepit kasus, tukang ngumpet kalau dikejar polisi, tukang sembunyi di belakang pendukungnya kalau ada masalah, teriak nomor 1, nyali nomor buncit. Yang datang paling hanya ratusan saja, dan kemungkinan besar pasti ada sedikit gesekan dan kericuhan. Nanti kalau disikat aparat jangan nangis dan teriak diselimi. Kalau mau bergaya layaknya preman, jangan nangis kalau kena pentung, apalagi lapor Komnas HAM. Dasar aneh. Justru yang provokasi itu adalah Rizik sendiri. Dia yang mengatakan tidak tersinggung soal imam besar hanya isapan jempol belaka. Dia sendiri yang mengatakan khawatir kalau pendukungnya akan melakukan pengepungan di pengadilan negeri. Itu ucapan Rizik sendiri yang menyimpulkan seperti itu. Jaksa mengatakan apa adanya. Lihat saja video lama yang kembali di-share oleh salah seorang netizen, di mana Rizik teriak menghina Jokowi dan bertanya kepada pendukung atau pendengar ceramahnya apakah siap lengserkan presiden, siap usir presiden dan sebagainya. Ceramahnya begitu mengerikan, penuh caci maki, menghina presiden dengan mulut kotornya. Jaksa benar saat menanggapi pledoi Rizik. Mulutnya terlalu kurang ajar, disebut ulama atau imam besar, tapi ucapannya penuh dengan kebencian dan kengerian. Hatinya terlalu hitam sehingga dia tidak cocok berlindung di balik jubah agama. Harusnya orang seperti Rizik dari dulu ditangkap dan dihukum berat, karena bukan hanya menghina seorang presiden, tapi juga menghasut pendukungnya dengan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Hasutan yang berisi ujaran kebencian harusnya ditindak tegas tanpa ampun. Dan lucunya, Rizik merasa tidak bersalah. Apalagi pendukung bodohnya yang merasa pemerintah jahat padahal mereka lebih kurang ajar. Novel Bamukmin contohnya, Rizik yang bikin hasutan tapi dibela. Novel mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kekuatan untuk membendung massa simpatisan Rizik. Menurutnya, hal itu jaksa telah memprovokasi umat Islam khususnya pecinta Habib Rizik. Kami dari PA 212 tidak punya kekuatan membendung massa pecinta IB atau imam besar HRS yang bisa saja hadir pada sidang putusan vonis nanti, karena memang jaksa telah melakukan provokasi terhadap umat Islam khususnya pecinta IB HRS, jelas Novel. Dan kalau terjadi kerumunan, jaksa harus ditangkap dan diproses hukum hari itu juga, karena telah menyebabkan kerumunan justru saat pandemi mulai meninggi kembali, katanya lagi. Logika lagi, Rizik yang membuat hasutan tersirat, tapi jaksa yang disalahkan. Rizik yang menggiring opini, tapi jaksa yang harus diproses hukum. Memang susah kalau berurusan dengan kelompok kepala batu seperti mereka. Harus punya akal yang sedikit miring untuk adu bacot dengan mereka yang nalarnya sakit. Hasutan dibela, hujatan dimaklumi, ujaran kebencian diokekan. Bukankah kelompok ini sungguh mengerikan bagi kelangsungan NKRI? Bukankah dengan kelakuan seperti itu, mereka harus diberantas demi keutuhan NKRI? Semakin mereka dibiarkan berbicara seenak jidat, semakin berani mereka mengancam siapapun yang mereka anggap musuh. Bagaimana menurut Anda? Diduga Novel Bamukmin di status Firsa, netizen ompong nafsu banget sama bekasnya Imam Jumbo.
Seorang netizen baru-baru ini mengunggah sebuah tangkapan layar Facebook yang diduga milik Firza Husein. Seperti diketahui, Firza Husein adalah sosok wanita yang kerap dikaitkan dengan Rizik Syihab. Itu karena di awal tahun 2017 silam, publik sempat dibuat gempar dengan beredarnya tangkapan layar chat mesum yang diduga dilakukan oleh Firza dan mantan pentolan FPI Rizik Syihab. Dilansir dari suara.com, jaringan terkini.id, tangkapan layar chat mesum tersebut bahkan dibuat menjadi sebuah video kompilasi berdurasi sekitar 3 menit 40 detik dan beredar luas di beberapa platform media sosial. Video itu diiringi dengan suara seorang wanita yang menceritakan persoalan chat mesum antara dirinya dengan seorang yang dipanggil Habib atau diduga kuat Rizik Syihab. Meski sudah berlalu selama beberapa tahun, tetapi nyatanya masih banyak masyarakat yang seolah menolak lupa skandal tersebut. Seperti misalnya seorang netizen dengan nama akun Bersama Sahabat 4 yang mengunggah sebuah tanggapan layar status Facebook diduga milik Firza Husein. Namun kali ini bukan Rizik Syihab yang menjadi tokoh utama dalam tanggapan layar tersebut, melainkan Novel Pamukmin. Dalam tanggapan layar itu, sosok diduga Firza Husein menuliskan status yang meminta agar dirinya dirayu dalam bahasa Arab. Lalu, sebuah akun diduga milik Novel Pamukmin tampak berkomentar dengan kesan bercanda yang kontan membuat Firza terlihat kesal. Nah, menanggapi hal tersebut, sang netizen selaku pengunggah tangkapan layar tersebut lantas membubuhkan keterangan seperti berikut. Nafsu banget si ompong sama bekasnya Imam Baliho, tulisnya. Seperti dikutip oleh terkini.id pada Selasa 15 Juni 2021. Unggahan tersebut sontak dibanjiri netizen lainnya hingga setidaknya menuai lebih dari 600 like dan 100 lebih komentar serta dibagikan sebanyak belasan kali. Sebelumnya, netizen dibuat heboh dengan beredarnya dua video isinya mengungkapkan bahwa pentolan Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab, selingkuh dengan seorang wanita bernama Firza Husein. Video pertama berisi tentang rentetan screenshot percakapan WhatsApp antara Firza dan seseorang yang disebut Habib Rizik. Parahnya, screenshot itu berisi perbincangan jorok yang disertai foto-foto vulgar. Setelah memastikan video pertama dan kedua berisi rekaman pembicaraan Firza dengan seorang bernama Emma, video itu beri judul pengakuan Firza Husein tentang Habib Rizik. Terkait dengan dua video yang viral itu, Sekretaris Jenderal Dewan Syura DPD FPI DKI Jakarta Novel Pamukmin menegaskan, itu adalah fitnah dan hoax. Fitnah itu tidak mempan terhadap kami. Model-model beginian udah sering dikirim ke kita. Semuanya fitnah dan hoax. Buktinya FPI sekarang malah tambah eksis tuh, tegas Novel. Dilansir dari laman GPNN pada Senin 30 Januari. Novel bahkan menuding video tersebut sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang memusuhi Rizik, lantaran mereka panik dan melakukan segala cara untuk menyudutkan. Mereka sudah panik dan menyerang kami secara membabi buta. Mereka menghalalkan dengan berbagai cara keji dan fitnah yang biadab, tegas Novel lagi. Awal mula kasus chat mesum Rizik ini mencuat Januari 2017 lewat unggahan di situs www.baladecintarizik.com. Laman itu menampilkan gambar tangkapan layar percakapan berkonten seks lewat aplikasi WhatsApp yang disebut-sebut antara Rizik Syihab dan Firza Husein. Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi, termasuk di dalamnya Jeffrey Azhar, melaporkan Rizik ke Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada Senin 30 Januari 2017. Mereka membawa barang bukti berupa salinan keping cakram dan beberapa lembar gambar yang menunjukkan percakapan WhatsApp berkonten seks yang diduga antara Rizik Syihab dan Firza Husein. Rizik dan Firza membantah percakapan tersebut terjadi di antara mereka. Mereka menyebutnya kabar bohong alias hoax dan fitnah. Kuasa hukum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atau kini GNPF Ulama, saat itu Kapitra Ampera menuding penyebaran informasi tersebut rekayasa untuk menjatuhkan Rizik. Kasus ini merebak di tengah perhelatan Pilkada DKI Jakarta. Pada akhir 2016, Rizik sebagai pentolan FPI kencang menyerukan agar Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Gubernur DKI ketika itu, dihukum atas tuduhan menista agama. Persidangan Ahok sendiri dimulai 13 Desember 2016. Bagaimana menurut Anda, siapa yang akhirnya menjilat ludahnya sendiri?